telah ya, internasional menurut pandangan Islam ya. Kita masih di pembahasan definisi yang minggu lalu belum tuntas ya. Eh, Kita lanjutkan terkait dengan definisi perjanjian dalam perspektif hukum internasional yang berkembang di masyarakat ya. Di bab ini, sebelum membahas definisi yang dikutipkan dari beberapa pandangan, kembali diulas dulu terkait dengan bagaimana kedudukan hukum internasional dalam pandangan Islam ya, menurut penulis buku ini. Dan sebenarnya ini kalau yang pernah menyimak kajian telah kitab baik Afkar Siasi ataupun Mafahim Siasi, di situ juga kita sudah bahas ya. Bahkan di Mafahim Siasi cukup panjang pembahasan tentang sejarah kemunculan hukum internasional dan bagaimana sebenarnya posisi hukum internasional ya. Bahkan di akhir bab di kitab Mafahim Siasi itu disebutkan bahwa salah satu sebab dari penderitaan dunia itu adalah adanya hukum internasional, ya, seperti itu. Tapi di buku ini diulas lebih ringkas ya terkait dengan hal tersebut ya. Selainnya udah jalan ya, Bang Hasan. Alhamdulillah, Ustaz. Nah, ringkasannya di buku ini sebutkan bahwa walaupun di terjemahan itu disebutkan sebagai undang-undang internasional ya, walaupun dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya kan saya sudah sampaikan bahwa yang dikenal dalam Makhasanah hubungan internasional itu bukan undang-undang internasional tapi hukum internasional. Walaupun dalam bahasa Arabnya itu kan disebut sebagai konun duali. Disebutnya itu konun ya. Konun diterjemahkan undang-undang. Tapi yang dimaksud adalah hukum internasional ya kalau kita bandingkan dengan literatur-literatur yang ada dalam perspektif hubungan internasional. Nah, di buku ini dijelaskan bahwa kemunculan hukum internasional itu bermula dari adanya perang salib ya pada masa kekhilafan Bani Abbasiyah dan bangsa-bangsa Eropa itu mencoba mengkonsolidasikan atau mengeratkan hubungan di antara mereka dengan sebuah kaidah-kaidah internasional yang kemudian menjadi cikal bakal dari eh, hukum internasional gitu. Dan pasca usainya perang salib ya dan Eropa kemudian mendapatkan tantangan baru dari dunia Islam karena mereka kalah dari dunia Islam pada saat perang salib, maka muncullah berbagai conference ya, berbagai perjanjian yang menjadi dasar prinsip-prinsip umum dari kemunculan hukum internasional di Eropa. Ya. Walaupun tidak disebut di buku ini, mungkin saya sering ungkap bahwa cikal bakal dari kemunculan hukum internasional atau secara umum hubungan internasional itu adalah adanya Perjanjian Westphalia ya, yang itu memunculkan dua dua kaidah yang sampai sekarang menjadi eh, kaidah yang apa yang menjadi pilar dari peradaban saat ini. Yang pertama adalah secularism, ya. Yang kedua adalah nasionalisme. Nah, itu bermula dari Perjanjian Westphalia. Nah, berbagai perjanjian tadi terus berlanjut sampai kemudian terjadi konferensi Wina 1815. Ini juga sering dikutip ya dalam berbagai literatur ketika memunculkan apa yang disebut sebagai Concert of Europe ya atau karena di buku ini disebut sebagai Aliansi Suci Eropa. Walaupun ini agak 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 tidak pas ya di terjemahan itu disebutnya munculnya Liga Bangsa-Bangsa. Padahal kan Liga Bangsa-Bangsa itu belakangan ya. Jadi nanti yang baca terjemahan ini nggak tepat ya ketika disebutnya sebagai Liga Bangsa-Bangsa ya. Padahal yang tepat itu adalah Concert of Europe.
Ya, seperti itu. Dan ini adalah kaidah-kaidah yang menjadi fondasi dari pergaulan negara-negara Eropa, bahkan kentara sekali pasca konferensi Wina ya tahun 1815 ya, konferensi tersebut itu melahirkan dorongan Eropa untuk membantu negara-negara yang ada di Eropa Tenggara ya, Yunani, Romania, Hungaria untuk kemudian melepaskan diri dari Turki Utsmani. Bahkan disebutkan bahwa eh, Turki Utsmani itu walaupun dia berada di wilayah Eropa itu kemudian dilarang untuk kemudian bergabung dengan eh, apa namanya dengan Concert of Europe ya. Karena ya itu adalah dunia Islam ya. Sedangkan tadi dilihat dari cikal bakal kemunculannya Concert of Europe atau dibahasakan lagi sebagai Komunitas Internasional Eropa itu adalah karena kesamaan mereka sebagai negara-negara Nasrani. Eh, Namun ketika Turki Utsmani mulai melemah, ini menjadi jebakan juga. Hanya kemudian tahun 1856, Turki Utsmani ini kemudian akhirnya diperkenankan bergabung ke Concert of Europe dengan syarat ya. Turki Utsmani harus mereformasi undang-undang negara dan kemudian menjamin hak minoritas eh, Nasrani di dalam negara Turki Utsmani. Ya. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai masa Tanzimat ya kalau dalam sejarah Turki Utsmani itu. Ketika eh, beberapa kelembagaan di struktur kehilafan Turki Utsmani itu mulai mengadopsi hukum-hukum Barat ya. Mulai muncul mahkamah peradilan sipil ya yang bukan berlandaskan syariat dan juga cikal bakal dari pemisahan pendidikan di madrasah semacam itu. Tetapi dalam pandangan Eropa bahwa Turki Utsmani itu berbeda ya karena memang tadi secara historis kan mereka dunia Islam ya, sedang Eropa dan dunia Nasrani sehingga hak-hak dari Turki Utsmani itu dibedakan dengan negara-negara Eropa pada dan masih dianggap bahwa secara culture ya bahwa culture Islam Turki Utsmani itu dianggap rendah dibandingkan dengan keberadaan kebudayaan Barat yang ada di Eropa pada umumnya. Uh, nah ini nama-nama lain dari hukum internasional ya. Nah akhirnya kemudian Turki Utsmani ketika kalah di Perang Dunia ke-1, kemudian menandatangani berbagai perjanjian, dan akhirnya kemudian Turki Utsmani menjadi Republik Turki ya, dan diperkenankan akhirnya kemudian bergabung dengan Liga Bangsa-Bangsa. Nah, salah satu perjanjian yang ditandatangani oleh Turki Utsmani ya, ketika kalah perang, itu adalah perjanjian Lausanne ya, yang di situ eh, memang di satu sisi Konstantinopel itu kemudian dikembalikan ke Turki yang awalnya kemudian diinternasionalisasi, namun ya Turki harus menjadi negara sekuler ya, menghapuskan khilafah ya, tahun 1924 dan akhirnya kemudian Turki diperkenankan masuk menjadi anggota dari Liga Bangsa-Bangsa. Ya. Nah, jadi eh, ya kenapa? Karena memang sudah bukan khilafah lagi, jadi negara negara sekuler ya negara republik. Gitu. Khilafahnya sudah dihapus, baru boleh bergabung dengan Liga Bangsa-Bangsa. Dan sistem kekhilafan ini kemudian lenyap ya, sejak 1924. Nah itu secara historis ya yang diungkap di buku ini. Lalu sebenarnya bagaimana sih pandangan terkait dengan terikat dengan kaidah internasional itu seperti apa? Nah, ini dikutipkan di buku ini tentang pandangan dari Austin dan Hobbes ya, bahwa mereka itu berpandangan. Nah, ini yang juga relevan ya dengan pandangan dalam perspektif Islam, bahwa kaidah-kaidah internasional itu adalah hanya kaidah moral saja.
Bahkan disebutkan hanya basa-basi internasional yang tidak. Bahkan di quote ya dari pernyataan Austin dan Hobbes ini bahwa hukum internasional itu pastinya itu tidak akan ditaati oleh orang jahat gitu. Tetapi juga dia tidak akan dilaksanakan oleh orang yang lurus. Jadi sebenarnya semua pihak itu apa ya memposisikan hukum internasional itu ya semacam tadi. Makanya kalau kita lihat ya saat ini ya yang kontemporer bagaimana kemudian Donald Trump kemudian apa ya keluar dari organisasi internasional bahkan tidak mau tunduk dengan hukum internasional ya memang itulah realitasnya dari hukum internasional. Nah ini yang kemudian dikupas berikutnya. Nah ini Austin yang tadi dikutip dan penulis buku ini menjelaskan terkait dengan kekeliruan dari hukum internasional ya. Bahwa penulis memandang bahwa memang masyarakat internasional itu ya tidak mungkin ya atau tidak benar dia bisa dianggap sebagai jadi tidak mungkin lah masyarakat internasional itu menjadi kumpulan yang berada di bawah sebuah otoritas kekuasaan sebagaimana negara gitu. Karena faktanya masyarakat internasional itu berbeda dengan masyarakat biasa. Kalau masyarakat biasa itu kumpulan individu, kalau masyarakat internasional itu kan berarti kumpulan masyarakat-masyarakat gitu. Nah, kalau individu, nah ini dibandingkan ya di dalam buku ini. Jadi kalau masyarakat biasa itu adalah individu yang saling berhubungan. Sehingga ketika individu ini berinteraksi, butuh institusi yang bisa menghilangkan kezaliman dan permusuhan. Ada sengketa ya, di antara individu. Berarti harus ada otoritas di atas individu itu. Nah, itulah yang disebut sebagai negara. Dan negara itu punya otoritas, punya power, punya kekuatan. Dan dia juga membentuk hukum atau undang-undang. Dan juga dia menjalankan undang-undang itu, baik secara paksa ataupun secara sukarela. Kalau dikutip dari pendapatnya Milia Budiarjo ya, seorang profesor ilmu politik yang itu jadikan kalau di dunia ilmu politik itu ya rujukan lah ya di bukunya dasar-dasar ilmu politik itu bahwa negara itu ada tiga ciri utama. Dia memonopoli, kemudian dia memaksa. Jadi negara itu dia memaksa apa namanya ya punya otoritas untuk memaksa. Dan juga negara itu juga dia memonopoli. Misalkan ideologi yang diterapkan bolehnya apa gitu. Ketika dia pengen komunis ya komunis, yang tidak komunis nggak boleh. Atau juga sebaliknya, ketika kalau dalam negara Islam kan ketika harus akidah Islam ya dia memaksa akidah Islam. Selain itu nggak boleh. Nah itu fungsi negara mengatur, memaksa dan memonopoli. Gitu. Nah beda dengan masyarakat internasional. Jadi kalau negara atau masyarakat biasa itu kumpulan individu, nah kalau masyarakat internasional itu adalah kumpulan manusia yang saling bangsa Indonesia berhubung dengan bangsa Malaysia. Jadi kumpulan manusia yang saling dan setiap kumpulan itu dia ya punya kedaulatan dan kehendak. Ya. Apalagi kalau dia menjadi negara kan, Malaysia dan lain-lain itu kan dia punya kedaulatan dan masing-masing punya kehendak. Ketika ada paksaan dari luar kelompoknya, berarti kan itu harus mengambil dulu kedaulatan, merampas kedaulatan. Dan itu yang kemudian disebut sebagai penjajahan, disebut sebagai penguasa. Ketika Belanda datang ke Indonesia, ke Nusantara ya, dan kemudian menyuruh ini dan menyuruh itu, gitu ya, dengan paksaan, nah, berarti kan ya itulah penjajahan, gitu. Baik apa, baik straight ya, secara langsung ataupun implied ya, ataupun secara apa namanya, ya secara semu, gitu. Kan kayak sekarang kan kita merasa, oh kita udah merdeka, tidak dijajah. Gitu. Cuma kan faktanya apakah memang ada pemaksaan terhadap negeri ini? Gitu.
dipaksakan pakai dolar, dipaksakan ikut eh, regulasi Bretton Woods cuti ya kalau dalam ekonomi dan seterusnya dan seterusnya. Berarti kan sebenarnya itu adalah penjajah. Dan juga sebaliknya, setiap larangan terhadap kelompok untuk menerapkan apa yang diinginkannya, ya berarti membelenggu. Mau ini nggak boleh gitu ya. Indonesia eh, mau ekspor apa misalkan eh, barang-barang ke Eropa, nggak boleh harus begini 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 ya berarti kan tidak bisa. Bahkan itu melumpuh. Nah itu bedanya antara masyarakat biasa dengan masyarakat internasional. Nah, di sisi lain, penulis buku ini juga menyebutkan bahwa penerapan hukum internasional itu ya kalau memang ada ya itu pasti butuh kekuatan. Namanya hukum itu kan butuh power seperti halnya negara. Ketika negara itu mau buat aturan ya dia punya otoritas. Muncullah tentara, muncullah polisi ya dan aparat penegak hukum makanya yang disebutkan APH ya. Aparat penegak hukum. Jadi butuh kekuatan. Nah, makanya kalau internasional siapa penegak hukumnya gitu. Makanya eh, munculnya hukum internasional yang di situ membutuhkan kekuatan dan kekuasaan internasional itu disebut di dalam buku ini yaitu adalah khayalan. Sebenarnya nggak ada gitu, nggak memungkinkan. Disepakati ya kalau disepakati balik lagi nanti kan akhirnya pasti ada yang dirampas ya kalau dalam teori hukum internasional itu ketika semakin terlibat dalam hukum internasional ya ikut perjanjian ini berarti dia semakin mengurangi kedaulatan gitu. Karena dia harus melepaskan hak-hak dia kan untuk mentolerir keinginan bersama gitu. Berarti kan semakin tidak berdaulat. Makanya cirinya negara yang kedaulatannya itu lemah itu adalah ketika dia banyak ikut hukum internasional, gitu. Ikut perjanjian itu ciri negara yang lemah. Negara yang kuat itu negara yang tidak mau selalu ikut hukum internasional. Dan faktanya begitu, negara adidaya itu ya dia negara yang ya kayak Amerika ya, dia nggak mau ikut hukum internasional yang merugikan dia. Gitu. Bahkan kemarin Donald Trump keluar dari berbagai hukum internasional itu menunjukkan memang dia powerful. Dia negara yang punya kekuatan. Ya negara-negara yang ikut saja berarti dia negara yang lemah. Nah, ini memang sudah jadi kajian ya dalam kajian hukum internasional, law and power in international relation. Jadi memang uh, hukum dan power itu selalu ditelah ya. Sebenarnya posisinya itu seperti power and law in international society. Yang lebih sama lagi tentang hubungan hukum dan international law, US power, ya kan? Bagaimana menghubungkan hukum internasional dengan kekuatan international law, security, and military power. Ini beberapa law enforced in the new international order. Order itu kan hukum. Uh, nah, nanti kalau yang mau boleh nanti. Saya ada beberapa buku ya. Tapi ya dibaca. Jangan dikoleksi. Itu minimal koleksi buku. Bentuknya PDF. Ya gampang. Tinggal di googling juga dapat. Oke ya. Uh, nah, maka kalau penerapan hukum internasional itu dilakukan oleh sekelompok negara kecil adidaya, ya, atau sekelompok kecil dari negara besar, nah, maka ya justru ini merupakan permusuhan. Artinya serta-merta memunculkan mana yang lebih kuat dibanding itu akan terjadi permusuhan. Dan ya itu tidak bisa dianggap sebagai hukum internasional karena kan negara adidaya memaksakan kepada negara lain. Gitu. Karena sebaliknya nanti kalau negara adidayanya itu melanggar hukum, negara lain bisa nggak ngasih sanksi, ya kan? Rusia menginvasi Ukraina, kan nggak bisa juga dihukum. Amerika nyulik
presidennya Venezuela. Amerika dengan berbagai alasan invasi eh, Afghanistan, Irak, nggak ada, nggak bisa atau negara yang dilindungi oleh negara dulu Israel terhadap Palestina. Israelnya dilindungi oleh negara adidaya. Jadi ya nggak bisa diberikan. Apalagi kalau di antara negara adidaya itu berselisih. Siapa yang bisa berikan? Makanya dulu bubarnya Liga Bangsa-Bangsa itu kan ketika terjadi perselisihan di antara negara. Nah ini contoh ketika sekarang eh, adanya PBB ya, dan ketika keputusan majelis apa Security Council ya, Dewan Keamanan PBB itu dianggap merugikan negara adidaya, ya mereka mengvote apa veto, bukan mengveto, mengveto keputusan tersebut. Dan yang paling banyak mengveto ya negara adidaya. Dulu komunis, sekarang apa Uni Soviet ya, berikutnya Amerika Serikat, termasuk negara adidaya. Nah, ini sejak tahun 45 sampai tahun 2019 ya. Mana negara yang paling banyak veto? Dulu di Soviet, warnanya biru muda. Ini tahun 70 sampai 90-an Amerika. Mereka saling veto gitu. Saling veto terhadap keputusan-keputusan yang dianggap. Termasuk yang dikutip di buku ini misalkan bagaimana Amerika melakukan tindakan intervensi ya ke Lebanon tanpa harus menunggu keputusan PBB. Ya, ketika ada ancaman ya terhadap Israel pada saat itu ya, dari Lebanon, ya, Amerika kemudian dengan alasan peacekeeping, peacekeeping mission didukung oleh Prancis, Inggris ya, Italia, itu kemudian melakukan intervensi ke suatu negara. Dan ini juga menjadi kajian. Nah, termasuk ya tadi yang baru-baru kan banyak case-nya ya. Nah, dalam perspektif simpulannya ya, bahwa ya berhukum kepada hukum internasional itu ya pertama idenya salah ya, yang kedua kalau dalam perspektif syariat ya hukumnya adalah hukum. Nah, dibedakan antara hukum internasional dengan kebiasaan internasional. Ya. Eh, Antara konun duali dibahasakannya undang-undang dengan uruf ya, dengan tradisi. Kalau dalam bahasa hubungan internasional namanya kebiasaan internasional, international convention. Kalau kebiasaan internasional itu memang sudah dikenal oleh banyak kelompok manusia sejak dulu sebelum adanya apa yang kita kenal dengan ada yang sifatnya umum, misalkan tidak boleh membutuh putusan atau duta. Ya. Dan itu memang menjadi uruf ya pada masa Rasulullah misalkan ya ketika ada utusan dari musuh itu ya, ya diterima. Gitu. Dan juga ketika ada pencederaan terhadap musuh, apa terhadap duta, maka itu dianggap melanggar uruf. Gitu. Contoh misalkan kalau di dunia internasional, ya, mungkin pernah menyimak kisahnya 300 itu ada filmnya 300 ya, antara Persia dengan Sparta gitu. Ketika Persia itu ngirim utusan ke Yunani, Sparta malah utusan ini dicekrosin ke sumur. Padahal ya memang kalimatnya kan minta dia tunduk gitu ya. Mungkin marah ya sudah dicekrosin. Nah, itu akhirnya Persianya marah karena dia menghancurkan Yunani. Sama juga kan ketika Rasulullah mengirim utusan ke berbagai apa
raja-raja di sekitar Jazirah Arab, ada beberapa utusan Rasul yang kemudian mengalami ya intimidasi atau tidak dihormati, seperti kirim surat ke Persia dan apa suratnya di apa dirobek-robek ya. Rasulullah langsung mendoakan Allah akan merobek-robek kerajaannya dan memang Persianya hancur. Atau kalau dalam konteks Indonesia mungkin pernah dengar kisah eh, menaklukkan atau ekspedisi Mongol ya, di Indonesia, mengirim utusan ke kerajaan eh, Singosari ya, Kertanegara. Nah, Kertanegara kemudian melukai telinga utusan siapa Mengki kalau saya namanya. Hanya kemudian Raja Mongol marah dan kirim pasukan ke Jawa. Walaupun faktanya Singosari keburu hancur ya, Kertanegara dikalahkan oleh Jaya Katuang dan kehadiran pasukan Mongol itu dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk menggulingkan Jaya Katuang. Nah ini memang itu menjadi uruf ya, menghormati utusan dan sama kayak peperangan misalnya mereka mau saling berperang ya, kirim utusan dulu kan itu nggak langsung dibunuh karena dia ngirim surat atau ngirim berita. Setelah balik baru mereka atau juga ada yang berlaku uruf itu di masyarakat tertentu. Misalkan di Arab bahwa tidak boleh melarang ziarah ke Masjidil Haram. Dan ini juga di- dilakukan. Makanya ketika Rasulullah SAW melakukan umroh qada ya, eh, ya orang-orang Quraisy ya, tidak bisa apa-apa. Mereka yang kemudian mempersiapkan. Nah ini eh, lu sempat saya kutip tentang adat kebiasaan bangsa. Ada ta'zim hormat Baitullah. Eh, menghormati dan memuliakan Ka'bah sebagai rumah. Dan itu kemudian dikutip dalam Al-Quran. Wa man dakhalahu kana aminan. Siapa yang masuk ke Baitullah maka dia aman. Nah, walaupun nanti secara syariat eh, ada hukum baru yang menasah sehingga melarang non-muslim masuk ke Nah, berikutnya juga terkait dengan bagaimana kalau mempelajari buku-buku hukum internasional. Ini nggak ada masalah. Tidak ada larangan karena ini adalah dalam rangka mempelajari realita, tahqiq manas. Bahkan nanti bisa mengambil manfaat dari aspek teknis, uslub-uslub yang tidak bertentangan dengan syariat. Bagaimana bisa mempelajari pengaturan bab, pengurutan, definisi-definisi fakta. Nanti yang akan dibahas di bab-bab berikutnya di dalam buku ini. Yang eh, bisa saja itu diambil dari eh, perjanjian-perjanjian atau hukum-hukum internasional yang ada, yang berkembang. Misalkan struktur konsideransi, menimbang, dan seterusnya, mengingat, dan seterusnya. Untuk itu kan konsideransi ya. Beda nanti dengan struktur akad kalau dalam DCD, nanti akan kita bahas ya. Nah itu selama tidak bertentangan dengan syariat, maka itu boleh pakai. Sehingga mempelajari hukum internasional itu atau buku-bukunya itu saya juga kan dosen hukum internasional. Ya, pasti mempelajari mempelajari buku-buku hukum internasional. Buku-buku hukum internasional banyak sekali saya punya. Kalau dilarang saya nggak akan jadi dosen hukum terus. Nah, menjelaskan fakta. Karena hukum internasional itu berkembang terus. Eh, karena memang menyesuaikan dengan fakta. Dulu mungkin ada yang klasik ya, hukum internasional itu hukum laut. Gitu. Ketika muncul teknologi penerbangan, muncullah hukum udara, aturan penerbangan dan lain. Ketika ada teknologi luar angkasa, muncul hukum antariksa.
hukum luar angkasa. Jadi memang berkembang terus hukum internasional. Ada yang klasik tadi ya, kayak hukum laut, hukum diplomatik itu klasik. Ini sudah dari dulu ada. Tidak terlalu banyak pembaruan-pembaruan. Tapi ada juga yang mengikuti perkembangan teknologi. Sekarang ada hukum cyber internasional, ada eh, hukum perdagangan internasional, tapi sekarang ada hukum e-commerce ya, perdagangan dengan melalui dunia maya. Karena itu kan lintas negara. Nah, itu dipelajari dulu dalam hukum internasional. Cyber itu baru ya. Ada hukum organized crime tentang organisasi kejahatan. Dan dulu mungkin terlalu ada tapi belum menjadi fenomena. Ketika sekarang muncul fenomenanya, ada sekarang kajian organized crime law, international law, eh, tentang organisasi ya, kejahatan macam-macam gitu. Jadi memang terus berkembang. Selalu saja ada yang baru ya dalam hukum internasional. Oke. Nah, berikutnya dikutipkan oleh penulis buku ini beberapa definisi perjanjian menurut beberapa pakar hukum internasional ya. Pun sebenarnya tidak terlalu familiar ya. Mungkin ini eh, apa pakar-pakar dari timur mungkin bahwa perjanjian internasional itu adalah kesepakatan tentang arti dua negara lebih dan seterusnya. Bisa dibaca. Kesepakatan dan seterusnya. Dari Oppenheim. Oppenheim. Harusnya P2 ya, Oppenheim. Ini memang pakar hukum internasional. Perjanjian internasional adalah kesepakatan yang memiliki format perjanjian negara dan seterusnya. Nah, Hafif Gonim. Kesepakatan internasional apapun bentuknya namanya. Apapun bentuknya, karena nanti kan bentuknya macam-macam. Namanya, saya sudah singgung. Kadang disebut treaty, kadang disebut convention, kadang disebut covenant, kadang disebut eh, declaration, kadang disebut eh, statuta, kadang disebut eh, memorandum of understanding, MOA, macam-macam namanya. Kemudian written, tertulis, kemudian ada kaidah di tanda tangan. Nah, sebenarnya dalam kajian hukum internasional, perjanjian internasional itu sudah dibuat aturan internasional. Itu yang disebut sebagai Konvensi Wina tentang Law of Trade, hukum tentang perjanjian. Itu tahun 1969 sudah ada eh, kesepakatan. Itu didefinisikan di pasal 2. Saya copy dari bahan ajar saya. Perjanjian internasional adalah perjanjian diadakan oleh anggota masyarakat dan menimbulkan akibat hukum. Nah, penulis buku ini menyampaikan definisi yang menurut beliau paling tepat. Apa itu? Perjanjian internasional itu adalah kesepakatan yang dibatasi dengan waktu tertentu. Ini harus ada waktu tertentu. Nah, nanti ada dalil-dalilnya bahas. Ditandatangani oleh negara Islam dengan negara lain. Ini kembali ke konsep yang awal bahwa negara itu ada dua ya, Darul Islam dan Darul Kufur. Negara Islam dengan negara atau jamaah yang setingkat. Kalau dalam konsep negara itu ada state, ya. Kemudian ada yang mirip negara. Nah, di sini sebenarnya jamaah. Apa itu? Misalkan organisasi internasional atau dia pihak yang sedang memberontak, belligerents. Kayak dulu Indonesia bikin perjanjian dengan GAM. Itu kan Indonesia negara, GAM itu bukan negara, tapi jamaah yang setingkat dengan itu ada eh, organisasi internasional, ada eh, sekarang muncul MNC, TNC, ya, multinational corporation. Ya. Kadang negara itu bikin perjanjian dengan perusahaan internasional.
ada transnational corporation. Apa sih beda MNC dengan TNC? Kalau MNC itu perusahaan yang banyak cabang di negara lain. Kayak McD misalnya. McD kan punya franchise seluruh Coca-Cola gitu macam-macam. Nah, itu namanya MNC. Kalau TNC itu perusahaan yang didirikan dari patungan beberapa negara. Nah, itu TNC. Dulu ada kayak HP ya, Sony Ericsson. Nah, Sony itu Jepang, Ericsson Swedia gabung gitu ya. Atau dulu ada perusahaan pesawat Concorde ya, antara Inggris dan Prancis bikin Concorde. Gitu. Nah, itu namanya TNC. Jadi ini lebih umum ya disebut jamaah-jamaah yang setingkat. Untuk apa? Mereka bikin perjanjian mengatur hubungan legal tertentu dua belah pihak, ada kaidah syaratnya. Dan ini definisi yang dianggap paling tepat menurut penulis. Baik, itu karena topik berikutnya tentang dalil-dalil, jadi saya pisahkan. Eh, Kurang pas kalau dihubungkan atau disatukan dengan pembahasan kita. Jadi nanti untuk bab ini ada satu pembahasan lagi di minggu depan, insya Allah, terkait dengan eh, penemu dalil-dalil ya. Oke. Nah, terkait dengan aspek eh, ya, dalil-dalil disyariatkannya perjanjian. Topiknya agak beda. Bisa. Soalnya nanti kita akan bahas ini. Baik itu Bang Azhar untuk pertemuan malam ini. Ya, alhamdulillah. Syukran Ustaz atas penjelasan dan pemaparannya. Ini kita buka sesi diskusi buat Bapak Ibu untuk sesi definisi ya, definisi terkait dengan perjanjian internasional. Dan ini kita berikan kesempatan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, dikirimkan pertanyaan, bisa kirimkan pertanyaan ke kolom komentar, atau yang ingin bertanya langsung, interaktif langsung juga bisa kami berikan kesempatan ya. Eh, Menggelitik satu mungkin sembari kita nunggu pertanyaan dari jamaah, atau mungkin nanti pertanyaan yang pekan lalu kita coba eh, buka lagi yang mungkin di catatan kami masih ada. Eh, ada satu kalimat yang sepertinya harus kita konfirmasi ya, karena tadi Ustadz sempat menyinggung terkait dengan orang yang semakin banyak bergabung di komunitas ataupun terikat dengan perjanjian internasional, itu bisa dikategorikan sebuah negara yang lemah, bahkan sebaliknya negara yang tidak sama sekali ya, tidak terikat dengan komunitas ataupun perjanjian internasional, itu negara yang kuat ya. Nah, berarti kalau kita coba compare dengan kondisi negeri ini dengan istilah lemah dan kuat, nah berarti apakah bisa dikonfirmasi Indonesia termasuk negeri yang lemah, atau secara umum ini juga berlaku kategori bagi negeri-negeri kaum muslimin lain saat selain Indonesia, karena memang banyak sekali komunitas ya kita bilang yang itu ada di keterlibatan, maksudnya negeri-negeri kaum muslimin atau iyalah negeri-negeri muslim. Ini gimana tanggapannya Ustaz? Iya, faktanya memang begitu. Eh, karena itu relevan dengan eh, power dari suatu negara ya. Ketika negara itu lemah, pasti dia coba mencari perlindungan. Dan salah satu perlindungannya itu adalah terhadap hukum internasional. Kalau negara itu kuat, maka hukum internasional itu akan dia pilih mana yang sesuai kepentingan dia, dia ikut. Ya, yang tidak sesuai ya dia tidak ikut. Begitu. Dan faktanya kan ya negara-negara superpower, negara ya termasuk major power, ya, itu negara-negara yang
kalaupun dia menginisiasi hukum internasional, itulah hukum internasional yang sesuai kepentingan dia gitu. Tapi kalau ada hukum internasional yang dianggap bisa mengatur bersama dan dia merasa terganggu, ya dia tidak ikut. Contoh misalkan ada hukum laut internasional, UNCLOS, UN Convention Law of Sea. Itu secara logika itu sepertinya baik gitu. Bagaimana mengatur laut? Ini laut ini mana yang bisa dikuasai, mana yang tidak. Bagaimana negara itu kalau mau lewat lautan negara lain. Di Indonesia kan negara kepulauan ya. Eh, banyak laut. Nah, kalau tidak lewat laut Indonesia kan mereka misalkan dari India mau ke Jepang itu kan muter ya jauh gitu ya. Atau dari Australia mau ke Jepang kan muter gitu. Nah, maka ya dia harus ikut UNCLOS untuk kemudian mengikuti aturan UNCLOS itu ketika lewat laut Indonesia. Walaupun di situ diatur tentang ada istilahnya itu innocent passage ya, hak lintas damai, bahwa lewat laut itu nggak perlu izin gitu, lewat aja, tapi harus memenuhi syarat, tidak boleh eh, manuver, kemudian lewat di jalurnya gitu ya. Kemudian kalau dia bawa senjata dinonaktifkan dan seterusnya, menunjukkan identitas dan seterusnya. Dan sebenarnya kan simpel aja. Cuman kan kadang negara itu ketika lewat lautan suatu negara kan, negara lain ya, itu ada kepentingan gitu. Kayak Amerika, ya dia nggak mau ikut UNCLOS. Karena dianggap mengganggu kepentingan dia untuk lewat-lewat. Sehingga ketika lewat laut Indonesia, Amerika itu ya lewat-lewat aja sesuai dengan mau dia gitu. Ketika Indonesia protes ya ya bahasa kita mereka bilang mau apa lo kan gitu ya. Apa lo kan gitu. Indonesia berani nyegat nggak, berani melarang masuk nggak, ya nggak bisa juga tuh. Kayak kapal selam kalau lewat lautan itu harus naik, nggak boleh dia sambil nyelam lewat lautan suatu negara. Padahal itu damai boleh gitu, lewat tanpa izin tapi harus naik gitu. Dan ketika Amerika nggak mau naik, ya Indonesia juga nggak bisa apa-apa gitu. Nah itu contoh ya bahwa negara superpower itu ya dia mau-mau dia gitu, terhadap hukum internasional. Makanya kita bisa memahami bahwa kenapa Donald Trump itu ketika sekarang ada eh, ya dia mereview ya beberapa organisasi dan hukum internasional yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan-kebijakan dia, ya dia bilang udah kita keluar aja gitu, keluar dia gitu. Seperti itu. Negara lain ya, ya tahu ini mau apa. Saya mau keluar emang mau apa, karena nanti kan ketika gabung kan ada iurannya, ada aturannya. Jadi kan memang makanya ketika gabung dengan organisasi internasional itu ya, dia akan menyerahkan sebagian kedaulatan itu Bang Mas. Oke. Berarti kalau kita coba telusuri atau coba kita nilai dari pandangan Ustaz tadi kasusik yang dibuat oleh Donald Trump tadi, apakah ini mengkonfirmasi bahwa saat ini memang Amerika adalah negara satu-satunya yang kuat di dunia sehingga dia membuat terobosan yang itu tidak diikuti oleh negara lain ya terkait dengan keluarnya dia dari perjanjian ataupun komunitas internasional. Apakah itu mengkonfirmasi bahwa memang saat ini dialah yang kuat hari ini, Ustaz? Ya iya itu fakta. Fakta. Secara indexing dari firepower global itu Amerika negara yang paling kuat dan kekuatan militer gitu. Dan ketika dia menjadi negara kuat, ya dia menunjukkan kekuatannya itu dalam konteks pengaturan konstelasi internasional. Nah, dialah yang atur PBB, dia menjadi anggota tetap Dewan Keamanan. Dia juga mengatur keterlibatan di dalam berbagai organisasi. Eh, bahkan yang terbaru itu kan ketika dia bikin apa organisasi perdamaian ya versi dia gitu ya. Eh, bahwa negara yang mau gabung harus bayarnya 1 miliar dolar gitu. Itu kan jadi itu di presentasi AI ya.
Ya, ya seru lah ada seorang Donald Trump. Jadi dunia ini nggak flat ya. Eh, ada kajian, ada diskusi. Cuman ya emang dibikin ulah, gitu. Bikin kisruh, gitu kan. Jadi itu bang. Ya, kita coba tanggapi dulu yang pertama masuk nih Ustaz dari kolom komentar. Dari Pak Hussein ya. Jadi kalau melihat fakta saat ini, benarkah hukum internasional hanya menjadi alat penjajahan khusus bagi Amerika, Ustadz? Mohon konfirmasi nih, yang beliau mengkonfirmasi penjelasan Ustadz. Ya, hukum-hukum internasional yang memang syarat dengan kepentingan politis Amerika, ya pasti itu menjadi alat penjajah. Tapi memang ada juga, saya kan sudah singgung ya, ada juga hukum-hukum internasional yang sifatnya teknis yang itu eh, apa namanya ya dibutuhkan gitu ya oleh negara-negara untuk saling berkomunikasi dan berkoordinasi. Jadi nggak semua, nggak bisa kita generalisir ya. Eh, itu yang tadi disebut sebagai uruf ya, kebiasaan internasional. Atau sebenarnya ada juga yang eh, tidak masuk ke kebiasaan tapi hukum yang sifatnya teknis dan administratif. Itu sebenarnya tidak dijadikan alatnya, tapi itu memang mengatur. Contoh misalnya gini, ada hukum internasional yang mengatur tentang kode komunikasi gitu ya. Setiap negara di dunia itu kan dibikin kodenya. Itu diatur oleh UTU, Universal Telecommunication Union. Bahwa Indonesia ada kode, makanya kenapa Indonesia itu kode apa, telepon atau apa itu +62 gitu ya. Nah, itu kan teknis ya, bahwa disepakati setiap negara punya kode begini, termasuk ya UPU, Postal Union, ya, kode pos ya. Indonesia itu ada kode posnya secara internasional, supaya nanti kalau alamat lebih memudahkan. Itu kan hukum internasional juga, tapi sifatnya teknis ya. Atau misalnya tentang masalah pengaturan jam dan kalender gitu. Walaupun tidak Islami, tapi ini juga untuk ngatur gitu. Sehingga sekarang disepakati bahwa pergantian hari itu jam 12 malam gitu ya. Dan ini yang dipakai gitu untuk ngatur. Tapi kalau tidak ada itu kan eh, akan kacau gitu ya. Penerbangan internasional macam-macam itu akan ribet lah kalau memang tidak diatur. Walaupun yang tentu namanya teknis itu ada juga yang dipengaruhi oleh Hatorah, ada yang tidak. Kayak penanggalan itu walaupun teknis itu pasti ada pengaruh Hatorah. Nanti kalau Islam yang berpuasa pasti nanti penanggalannya Hijriyah gitu. Biar mereka ngikutin gitu. Karena penanggalan Masih itu ada Hatorah. Atau misalnya pengaturan tentang measure and weight ya, tentang apa pengukuran dan berat gitu ya. Bagaimana sebenarnya 1 kilogram itu berapa sih beratnya gitu. Itu kan harus disepakati. Eh, Apalagi dikonversi dengan berat yang lain. 1 kilogram ya. Tapi ada juga yang pakai pound. Ada yang pakai ukuran-ukuran lain gitu. Measures, ya. Ada yang pakai meter, ada yang pakai inci, ada yang pakai depak, ada yang pakai tombak, ada yang pakai macam-macam kan. Itu kan harus dibikin kesepakatannya gitu. Measure and weight ya. Ya itu teknis, hukum internasional juga dan itu baik gitu kalau menurut saya. Ya faktanya juga emang baik gitu ya. Eh, Nah, yang begitu-begitu adalah hukum internasional yang free value ya, yang memang teknis administratif untuk mengatur kepentingan bersama. Sehingga nanti eh, untuk urusan saling berinteraksi negara itu jadi teratur gitu. Karena kalau nggak ada begitu ya akan terjadi kacau gitu. Itu ya Pak Hussein. Jadi memang ada yang dijadikan alat penjajahan, eh, ada juga yang memang mengatur teknis yang begitu. Jadi kita juga nggak boleh menjeralisir gitu. Memang ada fakta.
Ya, alhamdulillah sudah ditanggapi ya eh, pertanyaan dari Pak Hussein. Ini saya coba mengkonfirmasi Ustadz terkait dengan definisi terakhir yang tadi Ustadz sempat jelaskan terkait dengan eh, bahwa perjanjian internasional itu berbasis waktu ya. Nah, lantas apakah memang perjanjian-perjanjian yang hari ini berlaku ataupun yang sebelumnya dari perjanjian Westphalia, kemudian Wina dan lain semacamnya itu, apakah memang dia berbasis waktu atau memang dia berlaku hingga sekarang misalnya tanpa ada batas waktu. Nah, lantas apakah ada kontroversi dengan perspektif Islam yang tadi dipaparkan oleh penulis buku? Nah, ini gimana, Ustaz? Ya, kalau tadi kan definisi terakhir ya, yang memang ditawarkan oleh penulis gitu, bahwa kalau dalam Islam perjanjian internasional itu harus temporer, nggak boleh kemudian permanen. Nah, itu yang nanti kita akan ulas pas ya terkait dengan perjanjian internasional yang sesuai Islam itu harus. Tapi bahwa faktanya sekarang perjanjian-perjanjian internasional yang ada ya memang eh, terutama yang sifatnya filosofis ya kayak Westphalian dan lain-lain itu tanpa batas waktu. Dan ini berlaku terus gitu. Sampai kalau di dalam hukum perjanjian internasional itu diatur tentang kapan perjanjian itu berakhir. Ya. Ada apa ciri-cirinya atau ada kriterianya. Pertama misalkan objek apa subjek dan objeknya itu hilang. Negaranya bubar ya pasti berakhir. Gitu. Walaupun nanti ada sifatnya suksesor ya. Kayak perjanjian Indonesia dengan Uni Soviet. Uni Soviet bubar kan. Tapi Rusia itu adalah suksesor. Nah, itu nanti dilanjutkan oleh Rusia. Kalau negara itu ada suksesornya, pelanjut. Tapi ada juga yang negara bubar tapi nggak ada suksesor. Contohnya misalnya dulu ada negara Yugoslavia. Yugoslavia itu kan bubar. Jadi Serbia, jadi Bosnia, Kosovo, macam-macam. Tapi nggak ada satupun yang jadi suksesor, gitu, pelanjutnya. Karena memang bubarnya itu sama rata lah gitu ya, nggak ada yang lebih besar, lebih kecil. Kalau Uni Soviet kan ada yang induknya gitu ya, Rusia. Gitu. Nah, kalau tidak ada suksesor, akhirnya subjeknya itu musnah. Maka semua perjanjian dengan negara itu hilang gitu, ya, atau berakhir karena subjeknya. Nah, ada juga perjanjian itu berakhir karena objeknya yang hilang. Contoh misalkan dulu ada perjanjian Indonesia dengan Australia dengan tentang celah Timur. Perjanjian itu dibuat karena celah Timur itu berada di provinsi Timur Timur gitu. Ada celah yang ada kandungan minyak itu kemudian diperjanjikan antara Indonesia dengan Australia. Nah, cuman sekarang Timor Leste-nya kan lepas. Ya. Itu bukan lagi punya Indonesia. Artinya objeknya itu hilang. Objek bahwa itu milik Indonesia itu hilang. Maka ya perjanjian itu berakhir. Nah, itu dilihat dari subjek dan objek. Nah, kadang juga ya memang berakhir itu disepakati untuk diakhiri. Seperti itu. Atau tadi terbatas waktu. Jadi memang ada syarat-syarat atau kriteria-kriteria kapan sebuah perjanjian internasional itu batas. Ya mungkin ini melanjuti Ustaz, dari pertanyaan terakhir nih kayaknya ya, dari bukan terakhirnya, mungkin pertanyaan dari Pak Husin. Jika khilafah tegak, maka bagaimana hukum internasional? Apakah hukum internasional tetap berlaku, Ustaz? Nah, ini pertanyaan dari beliau nih, Ustaz. Ya, nanti juga kita akan kupas itu ya, Pak Husin. Tapi secara umum, pertama kalau yang memang eh, bertentangan dengan syariat, ya itu tidak akan diikuti seperti itu. Nah, yang kedua untuk hal-hal yang sifatnya teknis, bisa saja itu terus dilanjutkan. Walaupun tentu dalam konteks, walaupun teknis ketika itu ada hadorohnya, maka khilafah itu akan berusaha mengganti ya, perjanjian internasional yang teknis tapi ada unsur pengaruh dari peradaban. Contoh tadi masalah penanggalan, ya. Masalah waktu. Misalnya, waktu itu kan kita dihitungnya dari Greenwich ya. Titik nolnya itu dari Inggris gitu. Maka Indonesia itu kan +7. Mungkin nanti khilafah hitungnya dari Mekah misal gitu ya.
nanti Indonesia jadi +4 gitu. Seperti itu. Bahwa satu hari 24 jam, satu minggu 7 hari, ya, 1 jam 60 menit. Nah, itu kan juga kesepakatan internasional, huruf ya. Apakah itu mau dirubah sejamnya jadi 100 menit? Ya, itu nanti bikin pusing gitu. Ya, mungkin untuk hal-hal teknis yang sifatnya tidak mengganggu syariat, ya, ini dibiarkan saja. Tapi yang ada hadorohnya, nanti diganti. Ya, kayak penanggalan kan, ya dipaksakan hijriyah gitu ya. Eh, Sehingga liburnya itu Jumat, tidak lagi Ahad gitu ya. Kemudian ya karena hijriah polanya juga kan berubah. Eh, Kalau Masehi kan nanti liburnya beda kan. Kayak gitu lah. Itu kan berarti ada pengaruh hadarah walaupun itu penanggalan sifatnya. Kayak mata uang. Mata uang itu tidak teknis karena ada syariatnya. Kembalikan ke emas dan perak. Gitu. Walaupun itu ada perjanjian internasional, gitu. Bretton Woods Treaty itu perjanjian internasional tentang keuangan, salah satu. Itu ditinggalkan karena memang masalah uang itu ternyata bukan teknis administratif kalau dalam pandangan bagian dari syariah. Jadi kalau kayak tadi ya penanggalan teknis tapi ada hadroh. Tapi kalau tadi measures ya ukuran panjang, nah mungkin kalau yang pernah mengkaji kitab al-amwal ya, nanti akan karena itu hadarah ya, eh, boleh nggak sih pakai meter gitu ya? Ya mungkin nanti harus diganti dengan farsah misalkan ya. Karena panjang, berat gitu ya, itu ada landasan syariatnya supaya tidak susah. Karena kalau kita kan harus mengkonversi dari syariat ke yang sekarang disepakati kan, zakat. Kalau syariat itu kan 2 mud gitu ya, selesai gitu. Tapi kalau sekarang kan dikonversi ke kilo, jadi 2, sekian kilo. Gitu ya. Nah, itu kan jadi ribet gitu. Nanti secara lambat laun ya Islam akan dalam tanda kutip ya memaksakan pengukuran ya kemudian berat itu sesuai dengan pengukuran dan berat syar'i termasuk yang masalah kulit. Nanti yang lain suruh ngikutin gitu. Bukan seperti sekarang kan kita akhirnya tidak familiar dengan eh, istilah-istilah Islam dalam pengukuran dan berat. Makanya kita selalu mikirnya itu ke meter, ke kilo dan seterusnya kan, karena itu yang dipakai gitu. Nanti kalau udah khilafah tegak itu ya nanti dirubah supaya nanti mindsetnya tuh orang mudah dengan saya. Dan dulu kan pada masa kekhilafahan kan begitu. Ya, walau. Ya, alhamdulillah. Berarti nanti ada yang bisa kita pakai, mana yang tidak bisa, yang bertentangan dengan syariat kita tidak gunakan ya. Terakhir ini Ustadz dari peserta kita, kayaknya memang terakhir nih belum ada yang lain. Dari Bu Dewi, Assalamualaikum Ustadz, siapa kira-kira yang bisa menandingi kepemimpinan Donald Trump? Nah ini gimana Ustadz? Menurut Ustadz, mungkin juga sekalian eh, kira-kira ada negara pesaing nggak selain Amerika, negara pesaing untuk sekuat Amerika yang ke depan Ustadz? Eh, yang pertama ini di Amerika atau di dunia? Kalau di Amerika kan siapa yang menandingi Trump di Amerika? Misalnya, ya, saya nggak tahu ya maksudnya Bu Dewi. Ya kalau di Amerika, ya nanti kan ini baru kan Donald Trump itu kan baru ya. Tapi kepilih yang kedua. Nanti dia eh, akan bersaing lagi antara Demokrat dan Republik. Siapa? Donald Trump itu kan dari Republik. Dan oh, secara konvensi presiden di Amerika itu kan nggak boleh 3 kali. Berarti Donald Trump sudah 2 kali, dia nggak boleh naik lagi gitu. Kecuali ya dia ubah aturannya itu. Bisa aja. Gitu. Nanti walaupun belum belum muncul lah ya siapa pesaing dari Donald Trump di partainya, di Partai Republik atau di rivalnya. Nah dulu kan Joe Biden itu pasti tidak mungkin bersaing lagi, sudah sepuh-sepuh semua. Gitu. Tapi nanti ada yang sudah apakah nanti Hillary Clinton muncul gitu kan itu sempat muncul ya kita belum belum ini belum lihat itu kalau di Amerika.
Kalau di dunia ya tentu bukan Donald Trump-nya ya, tapi harus lihat negara. Karena ini adalah Donald Trump itu karena dia pemimpin Amerika gitu. Jadi nggak bisa kemudian dibandingkan dengan secara person ya, apa namanya istilahnya itu dari dilihat dari idiosyncratic ya, dari kepemimpinan personal gitu. Karena kalau kepemimpinan personal eh, ya walaupun dia pemimpin yang berkarisma gitu ya, tapi kalau dia negaranya kecil ya nggak dihitung juga gitu ya. Kayak dulu kan wah siapa ya bukan dulu sekarang misalkan ada Kim Jong Il ya dari Korea Korea Utara itu kan wah ya, karisma dia berani dan seterusnya itu kan negaranya ya gitu-gitu aja ya. Nggak bisa juga di, diadu tanding dengan Amerika itu Donald Trump. Nah berarti kan harus vis-a-vis state state ya Amerika dengan negara. Nah, negara mana yang bisa menjadi rival ya faktanya sekarang ya rival itu kan dua ya, China dan Rusia walaupun dari sisi level memang jauh gitu. Dari sisi kekuatan militer saja kan China itu seperlimanya dari Amerika gitu. Rusia lebih kecil lagi sepertujuh apa seperdelapan. Pada itu nomor dua nomor tiga itu seperlima. Jadi, memang masih jauh gitu. Makanya mereka apa, keroyokan dan bikinlah bridge ya. Eh, Brazil, India, Cina, eh, beri Cina, Brazil, Rusia, India, Cina, South Africa, Indonesia gabung jadi berisik, jadi berisik, jadi ribut. Eh, tapi juga tidak solid gitu ya antara bridge itu kan nggak solid juga karena India itu juga sekutunya Amerika gitu ikutan di situ gitu. Ya begitulah cara Amerika untuk memecah kekuatan rival ya walau. Oke, alhamdulillah. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan yang masuk. Kira-kira ada yang disampaikan saat sebagai closing statement untuk kajian kita malam ini? Ya, insya Allah bagian ini nanti minggu depan masih ada satu bab, satu subbab lagi terkait dengan dalil-dalil syariatnya. Nanti kita kupas lagi terkait dengan perjanjian. Sebelum nanti ke lebih lebih teknis lagi ke bab-bab berikutnya, nah, syarat-syarat syarat sahnya perjanjian dan seterusnya. Bicara tentang dalil-dalil disyariatkan perjanjian itu seperti apa?